Sudah beredar foto pelajar perempuan membawa senjata laras panjang. Pihak pondok pesantren di Magetan, Jawa Timur mengaku bahwa kegiatan dalam foto hanya eksibisi untuk program ekstrakurikuler. Dua foto ini menjadi perbincangan setelah diunggah oleh akun Instagram Islah Barawi. Foto ini memperlihatkan sejumlah santriwati membawa senjata laras panjang. Belakangan diketahui foto itu merupakan kegiatan di pondok pesantren Baitul Quran Al-Jahra di Magetan. Pihak pondok mengklarifikasi bahwa itu hanya kegiatan eksibisi airsoft gun untuk ekstrakurikuler yang dipandu lembaga profesional asal Surakarta, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut merupakan simulasi kegiatan ekstrakurikuler yang rencana akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Baitul Quran Al-Jahra Magetan. Karena melihat dinamika yang ada terkait dengan viralnya kegiatan tersebut, setelah kita kaji dan atas saran dari beberapa pihak, kita tidak akan melanjutkan kegiatan tersebut menjadi bagian dari ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Baitul Quran Al-Jahra Magetan. Polisi sudah mengecek foto viral sejumlah santriwati memegang senjata airsoft gun dan polisi meminta pihak pondok pesantren membatalkan kegiatan tersebut karena melanggar aturan. Polisi menegaskan anak-anak tidak boleh memegang senjata termasuk airsoft gun. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Kasih Humas Polres Magetan, AKP Budi Kuncahyo. Selamat pagi, Pak Budi. Selamat pagi, Mas Timothy. Pak Budi, salam sejahtera juga untuk Anda. Pak Budi, apa yang sudah diketahui kepolisian terkait mengapa sampai ada airsoft gun di pondok pesantren ini? Kegiatan apa maupun siapa sebenarnya yang menyediakan airsoft gun tersebut? Baik, terima kasih. Mas Timothy, bisa kami sampaikan untuk dalam kesempatan pagi hari ini, benar adanya untuk berita yang sudah viral terkait dengan adik-adik santriwati yang mententeng senjata dan memakai rompi yang sehingga viral dan menjadi bias menjadikan sebuah polemik. Nah, di situ kami terpanggil dari kami kepolisian khususnya Polres Magetan terpanggil untuk melakukan sebuah klarifikasi yang tentunya kami mendatangi ke pondok pesantren tersebut dan dibenarkan dari pengasuh pondok pesantren membenarkan bahwa tersebut adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka MPLS. Namun demikian, karena menjadi viral dan menjadi sebuah polemik dan tentunya ini kami mempertimbangkan dan dalam bentuk kajian secara aturan dan terkait dengan penggunaan senjata replika, shotgun dan juga paintball. Secara aturan memang ada, namun demikian ada persyaratan yang harus dipenuhi dan harus ditaati. Di mana dalam Perpol nomor 5 tahun 2018, khususnya di bab 3 di pasal 7 butir B, di mana dalam persyaratannya dalam sisi usia harus di atas 17 tahun. Nah, dengan demikian konteks dari permasalahan ini, dari adik-adik siswa santriwati tersebut kan masih kelas 7 sampai kelas 10 sehingga dalam usia masih belum mencukupi. Dalam hal ini kami dari kepolisian mencoba untuk mengklarifikasi dan menyampaikan himbauan kepada pihak lembaga pendidikan untuk dapatnya dikaji ulang. Dikaji ulang dalam kaitan masalah persyaratan untuk penggunaan. Dan alhamdulillah diterima dengan baik dari pihak lembaga pendidikan sehingga telah diputuskan dan telah diklarifikasi oleh pihak pondok untuk kegiatan yang sifatnya outdoor dan dalam ekskul itu dikaji ulang dan diadakan lagi untuk kedepannya. Itu yang bisa kami sampaikan. Oke, nah ini hanya terjadi di satu ponpes ya Pak ya? Betul sekali Pak. Untuk saat ini masih dalam satu proses yang muncul dan telah kami upayakan untuk mencari data dan untuk sementara masih hanya satu ponpes yang di situ. Dan tidak menutup kemungkinan ada pondok lain nanti kami masih mencari data tersebut. Oke, nah kalau tadi sempat dijelaskan Pak Budi bahwa ada satu pelanggaran yaitu bahwa ada usia anak di bawah 17 tahun yang memegang airsoft gun. Ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Airsoft gun itu hanya untuk di atas usia 17 tahun hingga 65.
Ini berarti satu pelanggaran. Apakah ada pelanggaran lain juga yang terjadi di sini? Untuk saat ini sebenarnya bukan belum bisa dikatakan sebuah pelanggaran, namun demikian ini adalah sebuah persyaratan ya, sebuah persyaratan di dalam upaya untuk mendapatkan izin menggunakan. Namun untuk dalam sisi siswa yang menggunakan ini kan masih dalam pertanggungjawaban sebuah lembaga pendidikan, dan tentunya untuk menyalahkan dan mengatakan bahwa ini keliru untuk siswa masih belum bisa, dan ini masih kita kaji. Kalau kepemilikannya sendiri, kepemilikannya di Ponpes atau pribadi, siapa ya Pak ya? Dalam penulisan kami, klarifikasi dengan pihak pondok, ini adalah punyanya pihak ketiga dalam artian PT tertentu, yang mana mengajak untuk bisa bekerja sama dalam kaitan untuk menjadikan sebuah ekstrakurikuler. Oh, jadi bukan punya pondok. Kepemilikan dari pihak ketiga ya? Iya, kita betul sekali, dari pihak ketiga. Oh, oke. Nah, berarti tidak ada juga mungkin ada pemeriksaan terhadap senjata-senjata tersebut, atau mungkin disita dulu oleh kepolisian, ini tidak ada ya Pak ya? Tidak ada Pak, karena dalam ini kami masih dalam mencoba untuk menelusuri, dan nanti ke depannya tentunya kami akan mengklarifikasi dari pihak ketiga tersebut sejauh mana ini bisa terjadi itu saja. Oke, berarti kalau secara aturan sebenarnya tidak boleh ya Pak ada kegiatan ekstrakurikuler airsoft gun khususnya untuk anak-anak sekolah di anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun. Sebenarnya sama sekali tidak boleh ya Pak ya? Tentunya kalau regulasi yang ada itu tidak diperkenankan untuk anak-anak di usia sebelum usia 17 tahun, tentunya tidak diberikan izin, dan persyaratan tersebut harus ditaati. Oke. Untuk dipahami juga selain di Magetan, apa yang harus dipahami mungkin pesannya dari pihak kepolisian, bisa saja bisa jadi pihak lain, mungkin unsur pendidikan lain yang juga ingin melakukan hal yang sama, membuat ekstrakurikuler airsoft gun, apakah diperbolehkan atau tidak, atau apa yang harus diingat nih Pak Budi? Dalam momen seperti ini tentunya menjadi sebuah titik tolak kami untuk bagaimana khususnya seperti adik-adik di lembaga pendidikan yang tentunya yang saat ini memang bisa diyakini bahwa penggunaan airsoft gun cukup meningkat, sehingga ada regulasi untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Di kesempatan ini juga kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya yang ada di lembaga pendidikan yang di mana usia masih belum mencukupi di usia 17 tahun, tentunya tidak diperkenankan, dan ini kami sampaikan pada warga semuanya untuk dapatnya bisa ditaati dan diindahkan. Oke, baik. Dan satu lagi Pak yang saya belum sempat tanyakan tadi. Kegiatan ini baru tahun ini kah atau sebenarnya sudah sempat rutin dilakukan di Ponpes tersebut? Betul sekali Bapak. Jadi masih tahun ini dalam pengakuan, dalam klarifikasi yang kami dapat, baru tahun ini kegiatan tersebut dilakukan, dan alhamdulillah meskipun baru sekali bisa kami ketahui, sehingga nanti bisa ke depannya mudah-mudahan tidak akan terulang lagi. Baik, terima kasih AKP Budi Kuncayo, Kasih Humas Polres Magetan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan mengklarifikasi informasi ini pada pagi hari ini. Salam sehat Pak Budi. Terima kasih kembali Mas Timothy, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.